Hai anime lovers, kembali lagi di channel Siskae Suki. Seperti biasa ya, Siskae mau bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, di video kali ini Siskae mau bahas anime yang baru-baru ini ada kabar yang udah terkonfirmasi nih ya. Bakalan ada season keduanya. Ayo, udah ketebak belum? Yap, ini dia Classroom of the Elite. Senangnya ya kalian yang udah nunggu-nunggu season kedua anime ini. Kabar baik banget deh ya, setelah kurang lebih 4 tahun. Akhirnya. Oke, Classroom of Elite ini anime yang bagus dan menarik banget ya buat ditonton kalau menurut Siskae. Karena ceritanya tuh berkisah tentang anak sekolahan gitu. Dan di sini karakter utamanya kuat banget, tapi dia nggak nunjukin kekuatan yang sebenarnya. Nah, buat yang belum nonton anime ini, Siskae kasih tahu nih singkatnya. Jadi, anime ini menceritakan tentang sebuah sekolah elit yang dimana buat orang yang masuk di sekolah ini, dia punya masa depan yang emang udah terjamin gitu deh. Kayak kalau misalkan udah beres bisa dapat kerjaan yang sesuai, terus kalau mau lanjut universitas juga bisa langsung diterima. Tapi ada tapinya, jaminan itu cuma berlaku buat murid-murid yang ya spesial aja. Ya maksudnya yang pinter gitu kan. Dan yang bikin anime ini menarik, si karakter utamanya ini punya kekuatan atau kemampuan yang paling pro di antara yang lain. Cuman ya itu dia, si karakter utamanya tuh lebih memilih nyembunyiin kemampuannya itu. Jadi di sini tipenya tuh tipe-tipe yang nggak sombong sama orang-orang gitu ya. Nih gue jago nih, gue pinter nih. Nah nggak kayak gitu sih ya. Nah, itu dia singkatnya anime ini. Nah, sekarang Siskaya mau bahas dikit nih tentang masa lalunya si Kiyotaka Ayano Kouji ini. Atau siapa sih si Kiyotaka ini? Kenapa dia bisa pinter? Kenapa dia bisa kuat? Kenapa bisa bla 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 bla. Ternyata semua itu ada alasannya guys. Oke, kalau gitu kita next aja ke videonya. Ayano Kyouji atau Kiyotaka adalah karakter utama di serial Classroom of the Elite. Ia punya bakat kemampuan yang luar biasa. Wow, bisa dibilang dia ini jenius ya, karena dia bisa memecahkan masalah dalam waktu yang singkat. Tapi walaupun dia karakter utama, di seri Classroom of Elite ini bisa dibilang si Kiyotaka ini punya karakter yang licik dan jahat. Kenapa? Why? Ternyata guys, si Kiyotaka ini adalah hasil dari percobaan laboratorium putih atau biasa disebut room white. Sedikit gambaran nih, laboratorium putih adalah tempat penampungan anak atau bisa dibilang ya kayak panti asuhan gitulah ya. Tapi nggak kayak penampungan anak pada umumnya. Karena di laboratorium putih ini, anak-anak dijadikan kayak kelinci percobaan gitu. Dimana kalau percobaan berhasil, maka anak-anak ini bakal punya kemampuan yang luar biasa. Kayak si anak tuh bisa cepet dalam memecahkan masalah gitu. Terus kemampuan pertahanan dirinya juga kuat. Ya intinya si Kiyotaka banget lah ya. Nah, orang di balik laboratorium putih ini ternyata adalah bapaknya si Kiyotaka sendiri. Ayahnya itu rela ngelakuin uji coba sama anaknya sendiri, di mana ketika orang yang dimasukin ke laboratorium putih ini nggak bisa keluar dengan normal, karena siapa aja yang bisa keluar dari sini pasti rata-rata bakal punya sifat dingin kayak si Kiyotaka. Pelatihannya pun sangat keras. Kalau nggak kuat di pelatihan ini, dipastikan tubuhnya bisa rusak baik fisik maupun mentalnya. Bisa dilihat ada beberapa anak yang nggak kuat bahkan malah sampai meninggal. Saking keras pelatihannya, ada beberapa anak yang keluar dari laboratorium putih. Yang dimana orang yang melarikan diri juga bersekolah yang sama kayak si Kiyotaka. Tapi percobaan yang dilakukan bapaknya si Kiyotaka ini bisa dibilang berjalan mulus ya, karena bisa ngubah pikiran dan hatinya si Kiyotaka, yang dimana ia bisa dibilang orang yang jenius tapi punya sifat yang dingin. Sekilas kayaknya si Kiyotaka ini juga nggak begitu ingat ya secara keseluruhan tentang laboratorium putih ini. Jadi ingatannya tuh samar-samar gitu, karena sejauh kalau dari light novelnya juga nggak dijelasin sih kalau si Kiyotaka masih punya ingatan tentang laboratorium putih atau enggak. Nah, tujuan dari laboratorium putih ini adalah untuk menciptakan orang-orang yang cerdas dan juga punya fisik yang kuat. Tapi nggak peduli sama orang-orang di sekitarnya dan kayak lebih mentingin diri sendiri gitu.
Orang yang keluar dari laboratorium putih ini pasti punya visi, misi, dan prinsip buat selalu ada di atas, selalu jadi nomor satu. Pokoknya yang bisa selalu menang deh dari yang lain. Ya, walaupun pakai cara licik sekalipun. Ya, gitulah ya kira-kira. Banyak banget anak-anak yang nggak kuat waktu uji coba di laboratorium putih ini ya. Tapi ada juga beberapa anak yang berhasil keluar. Tapi sebenarnya cuma si Kiyotaka aja yang berhasil 100%. Sedangkan orang yang berhasil keluar dari sini bukan karena berhasil, tapi karena kabur. Ya karena nggak kuat itu, makanya mereka melarikan diri. Orang yang berhasil melarikan diri adalah Arisu Sakanayaki dan Manabu Horikita. Arisu Sakanayaki adalah teman masa kecil di laboratorium putih, di mana dia kenal banget sama si Kiyotaka. Tapi kayaknya si Kiyotaka nggak punya ingatan tentang Arisu Sakanayaki. Singkat cerita, Arisu berhasil keluar karena diselamatin sama Kiyotaka sendiri. Tapi Arisu harus mengorbankan kakinya. Ya bisa dilihat di animenya kalau Arisu bisa dibilang pincang ya. Sedangkan Manabu Horikita adalah kakak dari Suzune Horikita, yang dimana dia adalah ketua OSIS, yang dimana pastinya kalau jadi ketua OSIS itu harus punya kecerdasan dan kelincahan yang tinggi. Tapi ya mau setinggi-tingginya kelincahan atau secerdas-cerdasnya otaknya, orang yang ada di sekolah ini bukanlah tandingannya si Kiyotaka. Malahan ada rumor yang bilang kalau selama ini buat nyelesain berbagai macam masalah, Kiyotaka cuma memakai beberapa persen kekuatannya aja. Ya, anggap aja lah cuma 20% ya. Sedangkan Arisu Sakanayaki yang memakai kekuatannya 100% aja nggak bisa ngalahin si Kiyotaka. Apa coba yang bakal terjadi kalau si Kiyotaka memakai kekuatan dan kejeniusannya itu 100%? Oh iya, di light novel Kiyotaka berhasil meratakan skuad kelas C atau kelasnya si Kakeru Ryuen karena udah menyiksa si Karuizawa Kei. Dan bisa dibilang karakter heroin dalam light novel ini bukan 100% Suzume Horikita, melainkan Karuizawa Kei. Karena Karuizawa Kei lah yang berperan besar dalam membantu Kiyotaka dalam permasalahan sekolah. Kok bisa? Yap, terjadi sedikit perbedaan cerita antara light novel sama animenya. Ya bisa dibilang lebih seru lah light novelnya dibanding animenya. Ini tentang alur ceritanya lah ya. Oke, mungkin di kesempatan lain Siskaya bakal bahas apa sih yang bakal terjadi di season 2 anime ini. So, jangan lupa buat yang belum, subscribe dulu dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian tahu update video yang Siskaya upload. Oke deh, semoga kalian suka sama videonya. Thank you for watching. Sayonara.